Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini bertemu lagi bersama Ustazah, yaitu Ustazah Elsa Septiani Putri dalam pembelajaran Bahasa Arab. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Nah, pada kali ini Ustazah akan memberikan penjelasan mengenai materi yang pernah kita bahas sebelumnya. Karena apa? Karena Ustazah melihat dari tugas latihan banyak sekali anak-anak Ustazah yang belum memahami. Jadi, pada video ini, Ustazah akan memberikan penjelasan mengenai materi yang telah berlalu, yaitu materi tentang inna dan materi tentang kana. Mari kita simak video selanjutnya. Baiklah, materi sebelumnya yang kita pelajari adalah yang pertama, kana wa akhwatuha, kana dan saudaranya, dan yang kedua mengenai inna wa akhwatuha, inna dan saudaranya. Dari materi ini kita akan mengulas kembali mengenai kana dan mengenai inna. Apakah kerja kana, apakah kerja inna, dan apa saja saudara-saudara dari kana dan inna tersebut. Kana wa akhwatuha, kana dan saudaranya itu bertugas atau berfungsi sebagai tarfa'ul isma wa tansibul khabaro, yang artinya merofakkan isim kana dan menasabkan khabar kana. Jadi, dalam pembelajaran kana dan saudaranya ini, anak-anak Ustazah harus lebih memahami apa itu fungsi dari kana itu sendiri, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabaro, merofakkan isim kana dan menasabkan khabar kana. Mari kita lihat contohnya yang di bawah ini. Hamidun ustazun, sebelum dimasuki oleh kana. Jadi, sebelum dimasuki oleh kana, kalimat hamidun ustazun itu merupakan contoh dari muftada dan khobar, yang mana keduanya merupakan rofa, baik itu hamidun ya rofa dan ustazun juga rofa. Setelah dimasuki oleh kana, maka jadilah hamidun ustazun tadi menjadi kana hamidun ustazan. Kenapa begitu? Karena kerja kana tadi merofakkan isim kana dan menasabkan khabar kana. Dalam contoh kana hamidun ustazun, hamidun menjadi isim kana, ustazan menjadi khabar kana. Sama seperti contohnya di bawah, yang kedua, kana Allahu ghafurun. Ketika telah dimasuki oleh kana, ghafurun menjadi ghafurun karena kerja kana tadi menasabkan khabar, maka jadilah ghafurun menjadi ghafurun. Untuk lebih jelasnya, seperti ini i'rab dari kana dan saudaranya. Kana hamidun ustazan. Contoh kana, jadi hamidun menjadi ismun kana. Hamidun menjadi isim kana, hukumnya marfu, dia menjadi marfu dengan tanda yang di ujungnya yang dekat dal itu ada dhammatain. Selanjutnya ustazan. Kenapa ustazan? Karena dia menjadi khabaru kana. Dia menjadi khabar kana yang hukumnya itu mansub, yang ditandai oleh fatatain
di dekat za. Kana Hamidun ustazun. Afwan, kana Hamidun ustazan. Yang artinya Hamid adalah seorang guru. Kita masuk kepada kana wa akhwatuha. Apa sajakah saudara kana? Mari kita ketahui. Kana mempunyai 12 saudara. Di antaranya ada Amsa, ada Asbaha, ada Adha, ada Zolla, ada Bata, Soro, Laisa, Mazala, Mainfaka, Mafatia, Mabariha, dan Madama. Jadi ke-12 ini merupakan saudara dari kana. Maka tugas dari ke-12 saudara kana sama seperti kana, dia merofakkan isim kana dan menasafkan khobar kana. Atau yang lebih mudah dipahami, kerja dari 12 saudara kana itu sama seperti kana, merofakkan isim dan menasafkan khobarnya. Baiklah, selanjutnya itu contoh dari saudara kana ada Laisa Zaidun mudarrisan dan Asbaha Zaidun akilan dan Soro Zaidun aliman. Dari ketiga contoh ini sama kerjanya dengan kana, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobarnya. Dalam contoh Laisa, Zaidun menjadi isim, mudarrisan menjadi khobar. Dan sama juga dengan Asbaha dan Soro. Zaidun di situ di contoh tersebut merupakan isim dari Asbaha dan isim juga dari Soro. Sedangkan Akilan merupakan khobar dari Asbaha dan aliman khobar dari Soro. Yang mana isim dari Laisa, Asbaha, dan Soro itu marfu, sedangkan khobar mudarrisan, akilan, aliman dia menjadi mansub. Maka dari ketiga contoh tersebut sama dengan kana merofakkan isim dan menasabkan khobarnya. Selanjutnya itu materi mengenai inna wa akhwatuha atau inna dan saudaranya. Apakah fungsi inna? Fungsi inna adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasafkan isim dan merofakkan khobar dari inna. Fungsi inna di sini itu berbeda dengan fungsi kana. Sedangkan fungsi kana merofakkan isim dan menasafkan khobar. Kalau inna menasafkan isim dan merofakkan khobar. Untuk lebih pahamnya, kita lihat contoh di bawah ini. Al-kitabu jadidun. Sebelum dimasuki inna, maka dia marfu, al-kitabu jadidun. Dan ini merupakan contoh dari mubtada dan khobar, yang mana keduanya itu al-kitabu jadidun marfu keduanya. Selanjutnya, dan bagaimanakah ketika dia dimasuki oleh inna? Maka jadilah al-kitabu jadidun ketika dimasuki inna menjadi innal kitaba jadidun. Yang sebelumnya al-kitabu menjadi al-kitaba. Karena apa? Karena fungsi dari inna menasabkan isim dan merofakkan khobar. Maka jadilah al-kitabu yang awalnya menjadi al-kitaba. Karena isim dari inna itu mansub atau memansubkan isim inna. Dan jadidun menjadi khobar yang hukumnya marfu.
Nah, dari sini Ustazah berikan contoh rinciannya. Innal kitaba jadidun. Kerja inna menasofkan isim dan merofakkan khobar. Al-kitaba merupakan isim inna dan dia mansub, sedangkan jadidun menjadi khobaru inna yaitu marfu'un, dia marfu'. Arti dari innal kitaba jadidun, sesungguhnya kitab itu baru. Maka kerja inna dan saudaranya itu sama, yaitu menosofkan isim dan merofakkan khobarnya. Mari kita ketahui apa sajakah saudara inna. Inna mempunyai 6 orang saudara, 6 buah saudara. Yang pertama ada inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'ala. Kalau saudara kana, dia itu ada 12. Sedangkan saudara inna, dia lebih sedikit dari kana. Dan kerja saudara inna yang semua ini sama dengan inna, menosofkan isim, merofakkan khobarnya. Selanjutnya, apa sajakah makna dari saudara-saudara inna? Inna dia mempunyai makna, sedangkan dari saudara kana dia tidak mempunyai makna khusus. Kalau inna dia mempunyai makna khusus, seperti inna atau anna dan anna, dia bermakna at-taukid. Jadi makna dari inna dan anna itu taukid. Selanjutnya lakinna. Makna lakinna itu istidrak. Maknanya itu istidrak. Selanjutnya ada ka'anna. Makna dari ka'anna itu tasbih. Jadi makna ka'anna itu tasbih. Selanjutnya ada laita. Laita maknanya atamanni. Ini tulisannya atamanni. Selanjutnya kalau la'alla dia bermakna at-taraji. Jadi diingat-ingat ya anak ustazah makna-makna dari saudara inna. Selanjutnya, apa sih perbedaan anna dan inna? Jadi anna dan inna dan anna itu mempunyai perbedaan dalam segi penggunaan. Kapankah digunakan inna dan kapankah digunakan anna? Dalam tabel ini telah disampaikan atau dituliskan kalau anna digunakan apabila ada jumlah sebelum amil, maka yang digunakan adalah kata anna. Maksudnya di sini, untuk kita menggunakan anna, kita harus kita dahului dulu dengan jumlah, baik itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Barulah kita menggunakan anna. Dan kapankah kita menggunakan inna? Kita menggunakan inna itu ada beberapa poin. Yang pertama, awal jumlah. Jadi untuk di awal jumlah kita menggunakan inna. Selanjutnya setelah qola dan tasrifnya. Selanjutnya itu ada setelah huruf sumpah. Kita juga menggunakan inna. Selanjutnya pada awal jumlah silah mausul kita juga menggunakan inna. Selanjutnya pada awal hal yang berupa jumlah. Dan yang terakhir setelah haitsu, maka yang kita gunakan adalah inna. Seperti apakah contohnya? Di sini contohnya dari inna. Yang pertama ada di awal jumlah. Jadi ketika di awal jumlah, maka yang kita gunakan adalah inna. Contohnya innal mu'minina ikhwatun. Maka di sini al-mu'minina menjadi
isim inna yang mansub dan ikhwatun menjadi khobar inna yang menjadi marfu. Selanjutnya itu setelah qala dan tasrifnya. Kul innallaha ahadun. Jadi setelah qala ataupun tasrifnya seperti kul. Kul termasuk dari tasrif qala. Maka yang digunakan adalah inna. Selanjutnya setelah huruf sumpah. Wallahu inna abaka maridun. Huruf sumpah di sini adalah wallahu, demi Allah. Maka yang kita gunakan di sini adalah inna. Selanjutnya pada awal hal yang berupa jumlah. Ja'allazi innahu najihun. Maka yang kita gunakan pada kalimat ini, pada contoh ini itu inna. Selanjutnya itu setelah haitsu. Yaskunun nasu haitsu inna rohata mawfuratun. Maka setelah kalimat haitsu kita menggunakan inna, bukan anna. Dan yang terakhir tuh setelah huruf tanbih. Contoh, ala innan nasra qaribun. Setelah ala, yaitu merupakan huruf tanbih, maka yang digunakan adalah inna. Dari penjelasan yang telah Ustazah berikan, semoga anak-anak Ustazah dapat memahami apa itu inna, apa itu kana, dan seperti apa tugasnya masing-masing dan apa perbedaannya. Dan karena Ustazah telah memberikan penjelasan materi, Ustazah harapkan anak-anak Ustazah dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan. Selanjutnya yang terakhir Ustazah akan berikan tugas, yaitu yang pertama, buatlah contoh kana dan saudaranya sebanyak 5 buah. Dan yang kedua, buatlah contoh inna dan saudaranya sebanyak 5 buah juga. Tetapi dengan catatan, anak-anak Ustazah membuatnya sendiri, bukan dilihat di internet. Karena takutnya nanti anak-anak Ustazah tidak memahami apa yang dituliskan di internet. Jadi Ustazah di sini menekankan agar anak-anak Ustazah membuatnya sendiri. Mungkin sekian, ma'an aja. Semoga dilancarkan dan bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.